Itu untuk misalnya mendata tamu, berapa jumlah makanan, apa itu yang besar. Jadi itu yang mendadak pemberian orang itu dilakukan panitia besar. Cara beberapa orang dia bikin ke panitianya aja ada seksi konsumsi, seksi acara, seksi tarian, seksi itu semua ada seksinya. Jadi kayak orang Natalan kamu kesen kan? Iya. Di orang Natal orang dibentuk panitianya. Jadi masing-masing bertanggung jawab kan nanti sama ketua panitia. Ada dibentuk bendahara, kau bagian penerima, kau bagian pengeluaran. Ya saya terima nih, apa kau terima kau ya? Kau catat yang kecil-kecil ya, misalnya pemberiannya orang berupa terigu, beras, kau catat ya. Ini jadi itu panitia besar dua macam. Ada yang khusus untuk hewan, ada khusus untuk makanan, ada yang store gula, ada yang bawa. Kau apa ya? Ini dicatat semua karena itu pemberiannya orang akan dikembalikan, sesuatu akan dikembalikan. Dikembalikannya. Apalagi? Ini bentuk rumah tongkorannya ini kan khas sekali ya Bu. Ya. Itu ada filosofinya nggak? Jadi rumah ini satu. Dia kalau dibangun rumah ini harus menghadap ke utara. Karena menurut orang Toraja Tuhan ada di sebelah utara. Juga arah leluhur dari negeri utara padahal yang lain dari Cina. Jadi kan dia hormati leluhurnya, dia taruh langsung lalu menghadap ke utara rumah ini. Karena arah leluhur. Alam sebelah sana selatan alam kematian, alam puya. Di sana surga, di sana alam roh. Sebelah selatan bumi. Jadi bumi terbagi dua, utara dan selatan. Selatan itu alam bawah kematian, orang alam baka, sedangkan surga itu alam Tuhan itu di sebelah utara. Oh. Makanya rumah ini menghadap ke utara. Tuhan kan harus dihormati. Iya. Masa dibelakangin, tidak sopan. Oh, jadi make sense juga ya kalau orang bilang Tuhan di atas gitu ya. Ya. Jadi Tuhan di atas. Utara kan di atas kan? Di bawah selatan. iya. Match. Berarti memang kita udah pintar ya? Iya. Kalau tentang tradisi Mak Nene ya kalau namanya. Ya, jadi Mak Nene itu adalah salah satu alu. Artinya alu itu agama aturan, alu todolo ya. Jadi agamanya orang Toraja itu namanya alu todolo. Alu ini dalam alu itu ada aturan. Alu tadi aturan, todolo itu orang dulu. Jadi aturan orang dulu ya, tatanan. Jadi salah satu aturannya itu adalah Mak Nene ya. Jadi itu lambang untuk menghormati leluhur. Karena orang tua itu hormat sama leluhurnya. Dan itu prosesinya biasanya tujuannya itu supaya panennya berhasil. Pada bulan 9 kan musim panen. Dia membersihkan kuburannya leluhurnya pada saat bulan Agustus. Dan harapan bahwa leluhurnya akan bantu dia dari alam sana ke sini. Dibantu panennya melimpah. Dan memang itu benar. Contoh kayak saya ya. Ibu ini merantau Jakarta. Sudah oleh tim piatu saya. Tidak bersuami juga. Jadi saya itu selalu mimpi saya punya kalau saya dapat masalah, saya pasti saya punya nenek. Kalau nenekku datang berarti ada masalah mau kena saya. Saya tahu. Kalau masalah kecil-kecil soal fitnahan, cerita jelek maka saya sering gosipin. Karena banyak orang mampu punya posisi. Tukang sapu kan iri mau juga seperti saya karena capek katanya menyapu. Ya. Saya kan jual skill di sini. Saya kan bisa bahasa Inggris. Kok tukang sapu yang menyapu aja. Saya mau dijatuhkan. Jadi kalau saya mimpi lagi, ada yang fitnah saya. Saya pasti mimpi kakakku atau mamaku atau bapak. Kalau saya mimpi itu orang-orang mati pasti mau ada masalah kena saya. Dalam 1-2 hari ada masalah kena saya. Saya tahu kayak dikasih peringatan begitu. Tapi saya selalu lolos dari masalah itu. Selalu lolos. Kayak contoh, bosku yang sayang sama saya 2 kali jadi kepala anjungan. Tapi bosku yang mau kasih keluar saya, yang menghina saya, keluar di sini diganti posisinya di sini dengan berurai air mata, menangis diganti. Ada-adanya kesalahan yang didapat sama bos besar di Menteng. Itu saya sudah rasakan kebaikan Tuhan sama saya. Saya tidak apa-apa kamu, saya kan tidak punya saya kan orang miskin tidak berdaya. Kok kamu solimin saya hanya kan dengar informasinya orang-orang yang iri. Kok hanya dengar sepihak kok tidak saya punya masuk kantor pagi-pagi hari. Jam 7 belum ada orang masuk, saya sudah masuk duluan. Pulang pun tamu saya masih layani tamu. Mereka sudah pada pulang jam 4 sore udah. Saya masih dulu, ini kan jam 4, saya masih kerja kan? Iya. Saya difitnah. Apa?
Bosku dengar, bosku pun diganti, menangis. Bosku yang sayang sama saya namanya Bu Andi Satriani. Begitu beliau ke Pelanjuan di sini 2 kali naik ke Pelanjuan, dia naik terus diganti terus naik lagi. Karena dia itu mungkin Tuhan lihat ini anak baik sama anak Irin Piatu. Ini bukannya orang tidak orang susah nak. Saya lihat kemurahan Tuhan sama saya. Bos-bosku yang baik sama saya bagus juga karirnya, bahkan dia sekarang di DKI. Bos-bosku yang busuk hati sama saya, non-job, Ibu Dorce, Pak Dasan, Ibu Sunarti, habis semua karirnya. Saya diam, nanti Tuhan yang berkara, saya diam. Itu saya lihat kemurahan Tuhan ya. Berarti itu tadi ritualnya lebih ke kita dengan leluhur ya. Tapi saya dalam hal ini saya memang leluhur, tapi saya berpatokan sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu bantu saya juga lewat leluhur saya. Saya dibantu alam lain. Ya. Bahkan satu lagi saya bersaksi. Saya kemarin kan pendataan P3 kali, bukan masih honor. Ya. Jadi ada anak pegawai namanya Nita. Harusnya saya kan non ASN, dia ganti jadi outsourcing. Padahal kan yang outsourcing itu kayak satpam, tukang sapu, itu supir. Saya kan guide. Iya. Beda kelasnya kan? Beda. Saya pekerja otak, mereka pekerja fisik. Itu pekerja fisik outsourcing. Saya dia anak, karena dia anak pegawai, dia tukar saya punya tempat posisi. Dia masuk tahun 2023, dia masuk jadi pegawai non ASN. Pas syaratnya harus 2 tahun, tapi dia anak pegawai. Dia coret saya, main coret saya taruh di outsourcing. Saya diam. Kemarin ketemu batunya. Datang pemeriksa. Saya ditarik masuk non ASN, dia mau ditendang, jangan ikut ya. Tuh. Jadi rezeki itu sudah ada tertakar, sudah tertukar. Iya, dia kena. Sekarang stres. Itulah kalau dasarnya suka merecokin orang, mencurangin orang, kok dapat tuh? Buah curang itu tidak akan pernah jauh dari pintunya dia, karena dia curangi saya tidak ada apa-apa. Saya malah masuk jam 7 kantor, pulang jam 4. Ini kalau saya sama udah tutup kantornya, sudah tutup mereka. Sudah. Saya masih buka kan? Tadi sakit perut sampai buang air besar. Saya naik ke sini lainnya anak. Tapi teman-teman kalian udah pada mau pulang. Padahal belum tunggal jam 4. Masih saya tuh roh leluhur tuh membantu saya. Saya tahu ini ada yang mau saya. Ada kayak semacam bluetoothnya. Lanjut. Nggak jauh beda juga ternyata dengan yang di Sumatera Utara. Oh begitu juga ya? Iya, jadi kita yang di daerah Batak juga masih percaya leluhur. Leluhur masih kayak, kalau saya juga sering ngelihat nenek saya itu berarti udah ada suatu pertanda gitu. Ya, itu orang tua aja gitu juga. Kalau saya sudah lihat nenekku, berarti perkara besar. Kalau mama aku perkara kecil. Tapi saya pasti lolos nih. Bayangkan, bosku di meja, nama aku sudah masuk di mejanya bos besar. Tinggal tanda tangan, sudah ditempel. Bosku baca, satunya tanda tangan. Ini satu kenapa? Loh, apa salahnya? Apa ada bang? Saya jengkelit mukanya. Dia, Pak, jangan jengkelit mukanya orang ya. Ini orang rajin bekerja. Kena dia. Hanya dia diganti. Karena aku jengkelit mukanya orang. Apa salahnya? Iya. Padahal dong masuk keluarganya di sini ganti saya. Dan tidak bisa, Pak, itu sudah lebih 10 tahun di situ. Ponakan yang baru masuk, anak muda belum tentu mau betah di sini jaga rumah ini. Karena dia diganti. Saya ketawa. Berarti ibu lebih ke Toraja aja khusus, atau ketiganya khusus Toraja? Apanya? Iya. Dulu ketiganya saya, tapi karena sudah ada yang mengamuk juga minta-minta. Ada kan di sini kan orang suka iri. Saya Makassar, saya ya udah ke Makassar aja. Tapi sudah tutup dia. Iya. Tadi saya keliling soalnya nggak ada lagi. Ada dia di bawah situ, dia tutup kantornya. Kamu sudah mau pulang. Begitulah, tidak bertanggung jawabnya. Makanya ibu tidak menjelekkan temannya. Bagaimana Tuhan mau kasih rezeki kalau kau sendiri tidak bisa memberi yang baik? Iya. Iya. Kalau anda sedang kebusukan, kau dapat kebusukan. Ibu itu sih sabar, biar sakit sama masuk kantor. Saya perlihatkan bahwa saya itu loyal, saya itu siap bekerja. Tapi dia udah tutup rumahnya. Baru setengah udah tutup.
lambat masuk kantor, cepat pulang. Paling cepat ya. Dia masuk jam 9, sama jam 7. Beda 2 jam. Saya jam 6 lewat 4 kurang 15 menit, jam 7 sudah masuk. Jam 6 lewat 45. Dia tadi jam 9 lewat 10 masuk. Sekarang udah tutup lagi dia. Saya masih buka. Kira-kira kalau Makassar, tanya. Silakan tanya. Apa yang kamu mau tahu lah tentang ini aja sih dulu Ibu, Iya. Toraja aja. Suku Toraja di sana, Ibu masih pernah ke Toraja sana? Ya, selalu lah kalau Natal, ngapain tidak ke kampung? Iya. Tapi kita ke kampung. Iya. Kan biasanya ada ritual-ritual adat gitu ya Bu. Tapi sekarang kan udah Modern. modern. Apakah Tetap di sana ada. tetap gitu ya? Tetap ada. Bahkan kearifan-kearifan lokal itu masih berlaku sampai sekarang di sana. Contohnya ya, misalnya dalam satu keturunan ini nggak ada yang beres, ada yang gila, ada yang ditangkap polisi apa sih. Pas orang tuanya, aduh, kayaknya kita ini ada kesalahan kita di masa lalu. Nah, contoh begini, saya kasihkan kamu contoh soal langsung, yang usah saya ilustrasi. Ini contoh soal. Ada kampung daerah saya namanya Mamasa, namanya Sumarorong. Bayangkan Sumarorong, di sini subur, di situ gersang. Pada 1 meter. Jarak 1 meter, di sini subur, situ tandus. Rupanya ada historis di situ. Dikatakan Sumarrong, artinya Sumarrong itu Sumarorong, artinya miskin papa, berteriak cari rezeki tidak ada dapat, miskin banget ya. Akhirnya satu saat ada keturunan dari, ini ribuan tahun lalu loh kasusnya. Ada satu orang bangsawan yang kalau tidak tahan dengan keadaan seperti itu, tahun kok nggak salah tahun 90-an deh. Kalau bukan 80 90. Jadi dia itu namanya Mas Salu. Mas Salu itu yang bikin pengakuan dosa. Dia itu bangsawan, dia bikin pengakuan dosa. Apa dia bilang? Saya minta maaf atas nama leluhur saya minta maaf sekarang. Pak kejadian sudah zaman purbakala. Baru minta maaf tahun 2000, tahun 1900 minta maaf. Itu yang budak saya yang kami bunuh demi kesombongan, saya minta maaf. Saya minta maaf sekarang, kalau ada keturunan saya minta maaf. Dia bikin acara besar, panggil orang, karena dulu kalau itu biasanya Tomina yang datang, tapi ini pendeta yang datang karena sudah Kristen. Iya. Datanglah pendeta, doakan. Dia minta bikin pengakuan dosa. Ternyata latar belakangnya begini. Waktu zaman dulu, mereka ini orang bangsawan kan kaya raya semua. Mereka bikin namanya acara naik rumah, membuat. Dia bikin apa? Mak Simbong. Jadi dalam Mak Simbong itu mereka bikin acara besar, menari bersukacita karena banyak uangnya, banyak kerbaunya, banyak padinya, kaya raya, banyak emasnya. Karena ini kalau ini adiknya, ini bapaknya itu mau bikin acara di rumah. Kau pikir lihat apa dia potong. Ini anaknya juga dia pikir itu, Pak, acaranya meriah, potong kerbau, untuk orang menari atas kerbau, naik di atas rumah tapi kerbau yang diinjak. Pak, dari 7 malam pesan daging setinggi atapnya ini rumah, masa. Tapi karena sombong ini kakaknya, buset, adikku ini dikalah saya. Oh, saya juga mau sama ambil, saya nak mau kerbau, budaknya dia bunuh. Nah, jadi itu kerbau kan biasa dekat pintu. Jadi orang kalau mau naik, orang menari tarian kafir, orang menari tikam itu kerbau, kemudian naik lagi. Kerbau ditikam, orang menari, yang ditikam itu kerbau. Tapi kali ini dia tidak mau pakai kerbau, budaknya yang diikat manusia. Jadi budaknya diikat, kasihan di tangga, kemudian kepalanya diinjak, untuk naik atas rumah kepalanya diinjak, mau ditikam. Jadi dalam keadaan sakratul maut itu budaknya kesakitan. Apa dia bilang? Oke lah, kalau memang ini adat untuk memperbaiki orang, saya terima, saya dikasih begini. Walaupun saya budak, saya juga manusia. Tapi kalau adat ini untuk membuat seseorang sombong, terkutuk ini kampung, terkutuk betul ribuan tahun. Terkutuk ribuan tahun. Nanti tahun 99 kemarin, tahun 90 baru minta maaf. Berapa tahun itu kampung itu gersang. Setelah dia Mas Salu meminta maaf dosa-dosa, pengakuan dosa, sekarang Sumarorong sudah ada bandara di situ. Subur kembali ke kampung, jadi hijau. Bahkan kegiatan ekonomi di situ kalah kota Mamasa.
perkembangan ekonominya maju. Disebutkan tadi pengakuan dosa itu yang memang ada. Kita manusia tidak bisa lepas dari situ. Sekalipun modern itu. Satu lagi contoh saya punya keluarga. Anaknya semua sarjana tapi tidak ada yang beres. Bapaknya mantan camat. Dia namanya Mas Salu. Begitu dia lepas Mas Salu, keturunan semua ada yang jadi kerja DPR, semua ada jadi bupati. Dia bikin pengakuan dosa bahwa saya minta maaf atas kesalahan leluhur saya di masa lalu yang bunuh-bunuh orang. Nenek moyangku dulu bunuh nenek moyangnya, ini saya minta maaf. Cucunya minta maaf. Sekarang jadi bagus hidupnya mereka. Namanya Mas Salu. Jadi sampai sekarang kearifan lokal tersebut masih dijalankan oleh orang daerah kami, etnis Toraja. Ada namanya Mas Salu. Minta maaf kepada sesama di masa lalu. Pengakuan dosa, orang bilang bikin pengakuan dosa. Berarti itu semacam upacara adat juga ya? Upacara adat juga. Kan orang berkumpul, tapi kok zaman dahulu orang biasanya panggil tokoh masyarakat, sekarang orang biasa pakai pendeta untuk berdoa minta ampun. Jadi memang ada dalam masyarakat seperti itu. Dan berlaku sampai sekarang. Jadi Mas Salu ada juga lah hakim adat, musyawarah adat namanya Mak Bisara. Jadi kalau orang jadi di daerah saya itu Mak Bisara itu semacam pengadilan adat. Jadi langsung ke polisi itu ada masalah, diselesaikan secara adat di rumah seperti ini. Selesaikan di sini, kita berundi untuk bermufakat. Karena ini menyangkut manusia. Jadi jangan menghukum manusia seberat-beratnya. Manusia dihukum itu sesuai dengan harta bendanya. Ditarik harta bendanya, misalnya dia pelaku kejahatan, misalnya dia hamil anaknya, orang tarik kerbaunya. Kerbau kan satu ekor harganya 30 juta. Nah, kalau itu yang dihamili minta kerbau satu, habislah dia. Kalau yang bangsawan, kalau itu yang oknumnya bilang saya tidak punya, ya kau harus punya. Pas kau berbuat jahat, habis. Jadi makanya orang senantiasa berperilaku baik supaya itu ada itu namanya tatanan masyarakat. Itu supaya masyarakat itu teratur, diatur tuh masyarakat sesuai dengan jadi makanya itu di kampung saya orang polisinya senang. Juga di kampung saya tidak ada pencuri, kan orang kalau mencuri biasanya tinggal di situ kebanyakan ilmu hitam, misalnya ambil hak orangnya. Saya tinggal di sini sampai pagi, bahkan motor ada kunci kontaknya, melengket di motor, tidak ada yang berani ambil. Kok dipikir kok coba di perkotaan? Iya. Oh, mau starter sampai pagi. Kedapatan. Enaknya itu di kampung saya di Mamasa, Toraja Barat. Tidak ada pencuri. Sayur orang jualan begini hanya ada bambu di sini. Silakan taruh dalam bambu, ambil barangnya. Saya 3.000 rupiah, 3.000, taruh 3.000. Ambil, aman. Tengok. Ada orangnya ambil. Besok pagi mampus. Kena ilmu hitam. Makanya diajar orang jangan mencuri. Jujur hidupmu. Iya. Supaya tidak kena masalah, jujur. Ya. Ini masih berlaku sampai sekarang di kampung saya. Nanti kok ada waktu kau tanya orang mau masak, tidak ada pencuri. Berani mau mencuri kok tinggal di situ, polisi pagi-pagi datang ambil. Ngapain lu starter motornya orang tengah malam? Oh, keren. Diajar hidup jujur. Apa lagi Berarti itu nyambungnya kayak apa aja peraturan yang tidak tertulis yang harus ditaati. Jadi orang Toraja itu umumnya zaman dulu tuh ingatannya kuat. Jadi hukumnya itu hanya secara lisan, karena mereka tidak punya tulisan. Tidak sama Bugis Makassar, mereka punya aksara namanya lontara. Kalau orang Toraja hanya secara lisan, itu turun temurun tuh hanya disampaikan seperti itu. Tapi seperti ibu tahu walaupun tidak pernah itu, tapi kami tahu karena dikasih sama orang tua. Hukuman ini namanya hukum adat Mak Bisara. Jadi ada juga hukum-hukum adat yang namanya umbata, lentek, tahu lah kalau lentek terong. Jadi pelaku kejahatan itu diambil harta bendanya, dimiskinkan orang suka berbuat kejahatan. Jadi memotong kaki manusia ke kaki kerbau, kerbau ke kaki babi, babi ke kaki ayam, ayam kada pemulitnya. Kalau sama sekali tidak punya item-item tersebut, dia nasihatin, lu jangan nakal, lu tuh miskin, jangan belagu deh.
Oh gitu ya. Bahasa sekarang ya gitu Iya. kan. Jadi kamu kalau miskin tidak usah tidak usah berani. Kalau apa mau diambil, nasihati jangan kau begitu lagi ya. Iya, jangan begitu ya, jangan berbuat lagi ya. Iya. Kalau sampai berbuat ya udah, kau tinggalkan ini kampung, kau keluar, kau cari tempat yang bisa kau bikin aturan senang. Keluar dari kampung, diusir. Karena kau tidak mau dibina kan, pergi. Jadi malu. Iya. Jadi makanya kita senantiasa menjaga kelakuan, tutur kata, kelakuan supaya kita ini bisa hidup di masyarakat secara damai. Kira-kira ada nggak Bu kayak kalau kita di suku Batak tuh peraturannya, bukan peraturan sih, lebih kayak ke adatnya tuh nggak boleh nikah sama ininya gitu. Kalau gitu Kalau lagi. kami tidak boleh menikah sama sepupu satu kali, tidak boleh. Sepupu yang genap tidak boleh, yang ganjil boleh. Jadi sepupu 2 kali tidak boleh, kecuali sepupu 1 kali ya, tidak boleh sama sekali. Kalau sepupu 3 kali boleh, sepupu 5 kali boleh. Kalau sepupu genap tidak boleh. Misalnya sepupu 4 kali tidak boleh, karena dianggap masih dekat. Sepupu 5 kali boleh, sepupu 3 kali boleh karena dianggap ganjil. Sepupu 6 kali tidak boleh, 7 kali boleh, sepupu 10 kali boleh, 8 kali 9 kali boleh, 10 kali tidak boleh. Jo, tidak boleh. Misalnya kalian sama sepupu saudara tidak boleh. Misalnya kalian sama satu marga kan, tidak boleh. Kita disuruh orang masalah bikin pengakuan dosa. Oh, jadi kalau melanggar itu harus bikin pengakuan dosa juga. Harus mengaku di depan ketua masyarakat. Misalnya sudah hamil keluarga lain, pasti dia mengaku tapi harus nikahin. Tapi kalau ada tidak ya, kalau zaman itu biasa orang dibunuh. Dianggap bawa sial. Tuh. Seperti itu adatnya ya. Itu tatanan ya. Sebenarnya tatanan ya. Lebih ini ke tatanan ya, seperti itu. Banyak aturan-aturan. Saya juga tahu karena saya selalu diceritakan dan saya lihat kan. Iya. Kalau dari segi tatanannya itu berbeda drastis Bu, tiga-tiganya sukunya. Iya. Beda. Kalau Bugis Makassar ada persamaan, kalau Toraja berbeda sendiri dia. Tapi bahasa Bugis lain, bahasa Toraja lain, bahasa Makassar lain. Tapi Bugis Makassar ada 80% persamaan, kecuali bahasa. Kalau adat istiadatnya sama. Tatanannya sama berarti. Sama. Berarti yang Toraja yang beda sendiri ya? Iya, Toraja beda sendiri. Kalau kita orang Toraja, kalau ada masalah kita damaikan orang di rumah ini, namanya adat tuh. Tapi kalau orang Bugis Makassar, dia bisa membunuh kalau dipermalukan. Dia bunuh orang bikin malu, namanya siri napace. Kalau bikin malu dia bunuh orang itu sah secara hukum adat. Tapi secara hukum polisi ya, siapa membunuh kena pasal 20 tahun penjara. Tapi secara hukum adat dibenarkan, benar hukum adat. Seperti contoh, ada pejabat hamili anak tukang kebunnya. Karena cantik tukang kebun, dia suka, dia hamili. Akhirnya dia dibunuh sama tukang kebun sendiri. Dibunuh. Satu keluarga dihabisin, dibunuh. Tapi dia lapor di polisi tangkap. Tapi dia pilih orang yang dituakan, benar kan, kok dipermalukan. Wajar kalau membunuh, dipermalukan, wajar. Hukum adat benar dibenarkan, tapi hukum negara tapi menyangkakan nyawa manusia sengaja hukumannya 15 sampai 20 tahun penjara. Seperti itu salah satu dari hukum adat ya. Ada hukum adat yang lain kan? Kalau hukum perkawinan banyak hukum adat. Hukum adat apalagi perkawinan. Jadi kalau orang Toraja, perempuan bangsawan tidak boleh kawin sama yang lebih rendah dari dia. Biasanya dikucilkan keturunan. Rasakan dalam tanteku, karena bekas budaknya kami itu seorang dokter dan kami orang bangsawan cuma jadi pegawai honor. Jadi tante nekat kawin sama bekas budak. Bekas budak ini anaknya profesor dan dokter, tapi di kampung tidak dihargai. Kan Gitu tahu ya? kualitasnya. Bekas budak. Kan tidak boleh kita nasibnya orang kan berubah. Tapi cara berpikir masyarakat itu lain.
Kita mau apa, dia buta, dia dokter, dia profesor. Ada sebaliknya juga, ada seorang golongan budak kan, dia sendiri dia profesor, dia seorang rektor di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, pulang ke kampung. Apain lu? Saya kan tidak pernah diperbudak, yang ku perbudak Indonesia. Saya kok tidak pernah perbudak saya, kenapa aku mau rendahkan saya? Akhirnya orang diam. Terus dia bikin kuburan seperti ini juga. Setiap dia gali tanahnya longsor, dia gali tanah longsor. Akhirnya dia pulang ke kampungnya istrinya. Kena hukum alam. Itulah saya katakan tadi, sebagai orang, ya itu kan semua pemberian Tuhan ya, anugerah Tuhan atas manusia toh. Jadi ada yang dikasih sebagai bangsawan, ada dikasih sebagai aku rendah aja. Ya kita syukur aja, kita jalani hidup ini dengan berserah diri kepada Tuhan. Itu namanya hukum adat. Masih banyak lah hukum adat. Berarti ini bentuk kuburannya ya, Bu? Makin tinggi derajatnya kuburannya. Orang budak dibawa situ dan kuburannya bisa dimasukin. Kalau kuburannya orang bangsa nggak bisa sembarang dimasukin. Salah satu ada yang berlaku di kampung, ada juga di rumah ini itu kamarnya ayah ibu. Ini anak laki-laki sini, ada perempuan di sini. Anak laki-laki maupun anak perempuan tidak boleh masuk ke kamarnya orang tua. Kalau mau masuk ketok dulu, mak, tidak boleh masuk sembarang kamarnya orang tua. Harus izin orang tuanya dulu. Iya, harus izin orang tua. Kalau jangan masuk. Karena kenapa? Jangan sampai kamu lihat orang tuamu telanjang, kau berdosa. Jadi jangan. Iya. Ya. Makanya anak laki-laki tidak boleh masuk kamarnya saudara perempuannya. Itu aturan. Kenapa? Sepatu kalau saudara perempuan itu telanjang, terangkat baju kulit, kau kan berdosa. Jangan. Jadi biar adanya masih kecil laki-laki, kakaknya sudah gede, tetap harus di sini, tidak boleh masuk di sini. Misalnya kakaknya kan anak pertama perempuan, tugasnya jaga adiknya kecil. Tidak boleh, harus boleh pikir di sini. Tidak boleh adiknya bawa masuk, karena adik kasih masih kecil, adik kasih harus dijaga. Tidak boleh, taruh di sini, di karbit. Dan juga anak toraja kalau sudah menikah tidak boleh tinggal di rumah orang tua, keluar cari sendiri. Ini dapur hanya dapurnya orang mertua, dapurnya ibu, bukan dapurnya menantu. Ini dapurnya ayah ibu. Ini dapur nih. Ya, anak toraja itu di karbit otaknya. Sudah gede, kawin, keluar dari rumah ini. Lain halnya kayak saya. Saya karena gadis saya belum kawin sampai saat ini, sehingga saya masih jadi tanggung orang tua. Sampai orang tua saya meninggal, saya masih ditanggung orang tua. Karena saya belum menikah, dianggap sama si anak-anak. Kalau sudah tua umur 50 tahun. Kalau dari segi rumah adat, ada tidak, Bu, bedanya rumah adat bangsawan? Kalau bangsawan rumahnya diukir. Oh. Yang orang biasa tidak diukir, itu yang membedakan. Itu aja bedanya. Bentuknya semua sama, tapi dari segi rumahnya ukiran diukir. Tidak diukir ya orang biasa. Apa lagi? Saya akan tanya, tidak apa-apa. Berarti sekarang semisal kita ke sana itu masih banyak rumah adat juga ya? Ada rumah adat, ada rumah modern. Kayak di Bali begitu, ada rumah. Orang tetap bikin rumah adatnya karena tongkonannya itu untuk bersatu keluarga. Rumah keluarga besar. Keren. Soalnya kita di sana udah mulai hilang rumah adatnya. Kalau kayak masih ada, bahkan orang berdua biar bukan bangsawan juga mulai bikin, penting ada uangnya dan malah bikin juga seperti ini. Saya yang penting berduit itu udah, biar juga kerbau belang, padahal golongan budak. Apalagi nak bertanya? Kalau kain khas gitu ada nggak? Oh, ada namanya kain peruki. Ini Kain peruki. dia bentuknya tuh kayak, mana ya, warna merah baru kayak garis-garis. Lurus begini, kain peruki namanya. Kalau orang tuh, kalau di kami Pak Tanun, kalau orang memasak namanya Pak Tanun. Kain tenunan. Itu lebarnya 60 cm, panjangnya bisa 4 meter. Itu bebas dipakai. Biasanya dipakai pada satu acara-acara tertentu. Tapi dulu nggak boleh orang sembarang pakai. Tapi karena sekarang orang modern, orang juga semua bisa pakai. Walaupun semua itu benar-benar tidak boleh karena Tuhan disumpah. Zaman itu orang disumpah kalau pakai begitu, tidak boleh sembarang.
laki-laki perempuan bisa pakai tapi. Iya. Bisa pakai. Kalau tentang para wisata di sana, Ya, yang paling baik di yang situ. paling banyak. Sana kan daerah pegunungan. Oh, Yang- Yang paling disuka itu orang upacara Rambu Solo. Jadi upacara kematian itu banyak pengunjungnya. Kalau hari biasa begini tidak ada. Tapi nanti bulan Desember, bulan 6, 7, 8 musim-musim liburan sekolah itu baru banyak. Baru banyak orang bikin upacara kematian karena mereka supaya datang kunjungan wisata. Oh, Kayak upacara kan meriah. iya kata teman saya gitu. Babi, 7 malam. Nah, disitulah orang Toraja pamer kekayaannya. Hidupnya hari-hari sederhana, tapi nanti kita lihat kekayaannya pada saat upacara kematian, wah ternyata banyak duit. Teman saya Karena ada kita yang diajarin hidup sederhana. Iya. Nanti kita jam pamer kekayaan. Berarti waktu udah meninggal baru Nampak kekayaan. nampak kelihatan semuanya. Karena nggak bisa bikin pesta 7 malam. Bener-bener 7 hari 7 Miliaran. Banyak uang terhambur. Jadi orang tuh diam aja, sederhana. Karena kita ini mengingatkan kita hidup sederhana itu kita akan ingat bahwa one day kita juga akan mati. Iya. Tidak ada orang hidup di bumi ini. Siapa Nabi saja mati. Iya. Apalagi kita pendosa. Nah, bisa aja bisa mati. Oh, dulu ada kerajaan Goa dan Bon. Iya, kerajaan Bugis namanya Bone, kerajaan Makassar namanya Goa, kerajaan Goa. Kalau Toraja tidak ada kerajaan, hanya raja-raja kecil, bangsawan-bangsawan. Kalau dari segi kerajaan itu, saya suka nih kalau kerajaan. Ada hal-hal yang kayaknya sebenarnya bukan perlu dinormalisasikan, tapi pasti ada itu kan Bu. Kalau ada perselisihan dulu. Iya. Pasti Jadi kan. antara orang Bugis sama orang Makassar ada perselisihan dulu. Jadi antara dulu kerajaan Goa pernah menguasai kerajaan Bugis Bone di bawah pemerintahan. Tapi setelah kerajaan Bone itu tahun 1668 ya, antara kerajaan Bone dan kerajaan Goa pernah bertikai karena dulu orang Bone diperbudak oleh kerajaan Goa. Goa kan kuat, berani kan. Tapi setelah datang Belanda, Bone ini bergabung sama Belanda untuk lawan Hasanuddin. Oh, Nah, karena banyak budaknya orang Makassar, banyak orang Bugis yang ditawan sebagai budak oleh orang Makassar, Raja Goa, kerajaan Goa. Jadi karena Arung Palaka mau membebaskan diri, dia bergabung sama Belanda. Belanda bersenjata untuk lawan kerajaan Goa. Dari situlah Goa kalah karena dikeroyok 4 kerajaan Bau-Bau, Buton, kerajaan Bone, dan Tidore, apa ya? Ternate Tidore. Ternate ya. Ternate. VOC keroyok kerajaan Goa 4 lawan 1. Oh, Tapi kemudian Sultan Hasanuddin tidak mau kalah, dia lawan terus. Dia lawan sampai tidak penghabisan, akhirnya turun tahta lewat perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya itu salah satu yang bikin jatuh karena tidak boleh lagi pasukan Hasanuddin menguasai laut Pulau Banda, laut Banda. Di situ kan tampak berlayarnya itu orang-orang Makassar. Nah, akhirnya tidak jadilah orang Makassar kuasai semua perdagangan. Hasanuddin turun tahta, tapi sebelum dia turun tahta dikasih anaknya, kau saja yang berhubungan dengan Belanda karena sudah kalah kan, kalah lewat perjanjian bukan kalah lewat fisik. Karena juga melawan. Nah, makanya Belanda kasih juluki dia ayam jantan dari timur. Karena dikeroyok 4 kerajaan Bugis, kerajaan Bone, kerajaan Buton, kerajaan Ternate. Belanda, Ternate, lawan kerajaan Goa. ini
melawan dia seperti ayam jantan. Ayam jantan kan dia sudah berban tetap melawan dia. Iya. Hasanuddin ayam jantan dari timur. Karena 4 lawan 1 dia tidak mau mengalah. Dia tahu melawan seperti tidak penghabisan. Tapi waktu beliau sebelum meninggal, dekat sonanya Alauddin, nak, kalau saya mati, kuburlah saya dengan pedangku karena aku akan mengejar Tuan Stillman sampai ke akhirat. Tuh, kitahnya beliau. Kuburlah aku dengan pedangku karena aku akan mengejar Tuan Stillman sampai ke akhirat. Itu perjuangannya. Makanya dijuluki ayam jantan dari timur. Memang dia perkasa, memang pemberani. Hasanuddin itu, Sultan Hasanuddin. Beliau diangkat jadi pahlawan karena berani menentang penjajahan Belanda. Dan salah satu reaksinya sampai mereka memeluk agama Islam karena untuk melawan Belanda bahwa saya tidak mengikut agamamu. Saya masuk Islam. Salah satu perlawanan orang Bugis Makassar. Kalau orang Toraja dia mengikut karena sepanjang ajaran adatnya tidak diganggu. Diterima aja agama yang baru masuk karena ada babi-babi kan? Iya. Main babi, main anjing. Orang kan makan anjing, makan babi. Iya. Itu kan di Islam kan diharamkan. Kalau di Toraja kan memang makan sejak dulu. Jadi agama baru bisa diterima sepanjang tidak mengganggu aturan agama lokal. Nah, hanya orang Makassar yang memeluk Islam dan tetap masih berlaku perbudakan. Makanya sampai saat ini orang Makassar itu udah datang budaknya. Kalau orang Belanda, orang Bugis dia ikut Belanda. Tidak ada perbudakan. Orang Toraja tidak ada perbudakan. Kan Belanda datang bikin bebas itu perbudakan. Nah sampai sekarang teman-teman saya orang Makassar itu mereka saya punya budak yang saya tulis. Iya. Namanya Karen Jalling datang di sini. Budaknya itu sekarang kerja di Kementerian Hukum. Tapi dia katain, kok kesini ya? Budaknya, iya puang, iya Karen. Takut. Dikatain lah. Ini bang, ini rajanya. Kerjanya hanya di Jakarta tidak ada kerja. Tapi ini budaknya Kementerian Sarjana Hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi dia takut sama anunya, rajanya. Iya Karen. Iya, kalau internasional, iya tuan, baik tuan. Pak kok dipikir dari segi status? Iya. Kok pegawai dari tinggi golonganmu dia ini memang dia tapi takut sama rajanya. Saya lihat kok. Berarti masih berdampak sampai sekarang Berdampak sampai ya. sekarang. Jadi orang kerajaan Goa menolak itu budak dilepas. Mereka tidak mau. Kalau Bugis sama Toraja dilepas perbudakan. Tapi orang Makassar tidak mau. Seperti itu. Serem juga. Iya. Silakan. Nanti tanya lagi sana. Kapan lagi kamu datang nanti? Datang aja lagi besok waktu ketemu Sultan. Semua dia punya pengetahuan. Sok menyaingi saya. Iya net Marifa, kamu kan punya saingan saya kelasku orang-orang bule, kau itu orang bule. Apa kamu tahu? Tapi belum tentu sejarah begini, belum tidak tahu. Tidak pernah baca buku kok. Saya bilang jadi guide itu Pak harus punya pengetahuan sosial. Harus ada. Kalau ibu ini kan saya baca buku. Ada buku yang saya baca. Kalau boleh tahu itu kiran apa Ibu? Ini kiran namanya Pak Tedong. Itu lambang laki-laki, itu lambang kerbau karena laki-laki itu dianggap rezeki. Kerbau itu orang Toraja jadi kalau kayaknya lihat kerbaunya, banyak kerbaunya berarti dia orang kaya. Bukan lihat dari berapa mobilnya kerbaunya, ada kerbau dia orang kaya. Jadi kalau ada kerbaunya dia orang kaya, ada Tedong, ada kerbaunya. Seperti itu. Berarti tetap juga kembali ke laki-laki yang bawa Hanya soal dalam kayak begini, soal dalam penghormatan biar anak perempuan kalau bisa menjadi good leader dihormati kalau meninggal, diupacarakan kalau meninggal. Oh. Tapi kalau di perempuannya apa biasa aja gitu nggak ada upacaranya? Tidak ada. Jadi dilihat dari prestasinya apa dia sumbangkan terhadap negeri ini. Oh. Biar anak perempuan kok dia mengabdi kepada orang tuanya, memperbaiki teman orang banyak, menolong orang banyak, orang baik waktu hidup itu dihormatin. Nah kayak begini kiranya sini kau berdiri. Ini namanya Pak Dotilangi. Ini simbol dari anak perempuan.
bahwa anak perempuan itu juga harus bisa pintar seperti anak laki-laki. Walaupun fisikmu lemah, tidak sekuat anak laki-laki, tapi otakmu jangan mau kalah sama anak. Jadi jauh sebelum ada persamaan gender, anak perempuan sudah dicanangkan harus pintar nak, otakmu sama anak laki-laki, pintar berpikir, ini simbolnya. Jadi persamaan gender itu tidak berlaku kalau dalam kita. Walaupun anak laki-laki memang rezeki, tapi anak perempuan pintar nak, jangan mau dikalah, harus pintar. Kayak kamu sekarang kau kuliah toh, kau pintar, kau bangsawan dari segi pengetahuan, ini cocok untuk kamu. Bahwa anak perempuan tuh harus pintar. Jadi jauh sebelum ada gerakan feminisme di Amerika 1915, nenek moyang kita zaman purbakala sudah mencanangkan pintarlah you, be smart, harus pintar nak, biar kau anak perempuan harus pintar. Kalau ini namanya Eceng Gondok, Pak Tangkelum, yang artinya manusia tidak boleh hidup sendiri. Kamu harus mencari komunitas, biar kalau kamu susah ada yang bantu kamu. Seperti Eceng Gondok. Jadi jauh sebelum ada media sosial, nenek moyang saya mencanangkan bergaul. Jangan cuma tinggal di rumah, bergaul. Berarti pintar nenek moyang kita kan? Iya. Nih, bergaul. Nih, anak perempuan pintar. Udah diprediksi. Sebentar kita sama-sama turun ke bawah. Kau cari yang anak laki-laki nah. Ibu, saya tahu tentang Bugis Makassar punya ya. Tidak, kau bantu saya kan, itu anak kan licik, bisa tutup kantor padahal masih pelayanan orang. Ya, bantu ibu ya. Yang di situ. Iya, yang di situ. Iya. Jadi sebentar kau turun di bawah bertanya, Bu, saya juga bertanya tentang Bugis Makassar punya hukum-hukum adat.